seluruh achievement yang pernah Pras dapetin yang paling berkesan tuh yang mana sih? Nah, komunikasi Kak Pras sendiri sama Papa gimana? Kan maksudnya lagi jadi rival nih. Mungkin lebih ke junior ya gitu, ngeliatin junior pada semangat kan gitu, ya gue juga gak mau kalah gitu kan. Pemain-pemain itu siapa yang kira-kira pengen Kak Pras jadiin teammates gitu? Terus saatnya berarti gue retired atau entah jadi pelatih, entah jadi ya nggak di basket sama sekali. Balik lagi di Instant Replay IBL TV sama Alia, di mana kita akan membahas perjalanan karir dari para pemain IBL sebelum mereka menjejakkan kakinya di Liga Basket Profesional hingga sekarang menjadikan bola basket sebagai mata pencaharian utamanya. Dan kali ini Alia bakalan ngobrol-ngobrol sama jagoan dari Pelita Jaya Bakri Jakarta, Andakara Prastawa. Halo Kak Pras. Halo, apa kabar? Kak Pras, apa kabar? Baik. Dengar-dengar istri lagi, isi lagi ya, anak kedua. Congratulations buat Kak Pras. Kak Pras, ini sebelumnya pengen nanya nih, sebenarnya panggilan buat Kak Pras nih banyak nih di luaran kan, bocah ajaib lah dan segala macam. Sebenarnya kalau misalkan tim Kak Pras sendiri, players-playersnya atau pelatih atau junior-juniornya manggil Kak Pras apa sih? Pras sih ya, atau Kak sih karena gue udah tua kan, Okay. Udah lumayan tua jadi banyak yang manggil Kak, ada yang manggil Cap. Tapi ya banyakan Pras lah, karena panggilan gue emang Pras. Oke, the captain of Pelita Jaya Bakri Jakarta. Oke, nah Kak Pras boleh diceritain nggak istilah bocah ajaib ini muncul dari mana sih? Ini kayaknya waktu rookie tahun berapa tuh, pertama di Aspak tuh. Ya mungkin karena ini kali ya, gue sering nembak jauh, terus kayak nggak ada takutnya, terus kayak masuk kayak gimana circus shot masuk gitu-gitu, jadi makanya ada yang manggil. Terus kan gue kecil kan, kayak bocah gitu loh, bocah ajaib katanya. Bocah ajaib, jadi ya mungkin dari situ tuh sampai sekarang, sampai akhirnya sekarang udah jadi bapak juga masih kadang-kadang ada yang manggil kayak gitu. Nah tapi ngobrolin soal rookie di Aspak itu tahun berapa sih? 2013 kalau nggak salah. 2013 berarti itu pertama kali main di Liga Profesional. Iya. Dan langsung jadi Rookie of the Year ya pada saat itu? Iya, alhamdulillah. Tahun 2013. Ingat nggak waktu itu sama siapa aja di sejajarinnya pas Rookie of the Year tahun 2013 di NBL? Kalau nominasi tuh gue lupa deh, apa ada Difta juga kalau nggak salah ya. Ada yang gue ingat ada Ferdinand Damanik tuh, nggak salah, dia kan dari Filipina tuh. Maksudnya gue bilang, dari Filipina nih kayaknya bakal jago banget gitu kan. Ya udahlah, orang nggak ngarepin juga dapet Rookie of the Year gitu kan. Jadi main aja taunya kesini-sini. Ya mainnya enak, terus alhamdulillah dapet Rookie of the Year. Oke, berarti itu achievement pertama di Liga Basket Profesional ya? Ya. Gimana perasaannya baru tahun pertama dan langsung dapet award kayak gitu? Ya pasti seneng. Terus waktu itu tahun pertama juga juara, sebenarnya yang penting juaranya gitu, dapat award kan sebenarnya bonus, tapi ya seneng, jadi milestone-nya udah tercapai gitu, Rookie of the Year gitu kan. Jadi bersyukurlah bisa dapetin itu langsung pas masuk Liga Profesional. Ya. Nah, tapi milestone-nya Prastawa sendiri ini sangat-sangat banyak yang udah dilewatin, sampai kayaknya Ali harus buka contekan dulu nih daftar prestasinya Andakara Prastawa 2013, 2016, 2018 3 point champions ya sampai tahun sama 2017. 2016, 2017, 2018 ya. Nah, terus ada lagi nih terakhir 2017, 2018 terakhir 2021 juga dapat medali SEA Games emas, itu yang baru kemarin. Nah, belum di untuk kota, untuk Indonesia juga perak juga pernah kan gitu. Pokoknya nggak bisa disebutin lah prestasinya Andakara Prastawa ini. Kira-kira tapi dari seluruh achievement yang pernah Pras dapetin yang paling berkesan tuh yang mana sih? Kalau yang paling berkesan jelas gold medal kemarin di SEA Games ya kemarin ya. Kita itu yang udah gue impiin dari lama, maksudnya pengen dapat emas, pengen ngalahin Filipina di SEA Games gitu, terus akhirnya kesampaian di pas gue masih main gitu loh. Jadi bersyukur banget, itu paling berkesan, pastinya nggak akan pernah dilupain. Oke, terus mungkin apa sih achievement selanjutnya nih buat pribadinya Pras sendiri di tahun depan, mungkin masih bareng sama Pelita Jaya Bakri Jakarta.
apa tuh keinginan terbesar? Oh yang pasti pengen bawa Pelita Jaya juara karena kan gue udah di PJ tuh 4 tahun ya kan. Tahun pertama gue cedera, tahun kedua gue dipanggil Patriots nggak main di PJ, tahun ketiga final, yang kalau tahun keempat kemarin final, jadi baru udah final 2 kali nih. Pokoknya tahun depan ya pengennya juara bareng tim kita yang muda-muda banget ini, yang gue senang. Jadi ya pastinya tahun depan kita harus juara. Oke, udah ada bayangan belum sih pengen main basket sampai kapan gitu? Sampai ya kalau gue sendiri sih ya sampai nggak kuat, sampai emang udah nggak bisa bersaing sama yang muda-muda, itu saatnya berarti gue retired atau entah jadi pelatih, entah jadi ya nggak di basket sama sekali, kita masih belum tahu. Cuman kalau sekarang sih masih ready banget lah buat bersaing sama yang muda-muda juga masih oke lah. Oke banget lah. Nah terus Alia sendiri pengen nanya nih peran keluarga dari Kapras sendiri kan, dimana orang tua Kapras kemarin fun fact-nya papa jadi konsultannya Rans, head to head sama PJ juga kemarin, terus mama juga kan atlet dulunya, sekarang masih ngelatih. Gimana sih peran mereka di kehidupan Pras sendiri di basket ini? Kalau orang tua ya jelas perannya besar banget gitu ya. Mereka yang kenalin ke basket, mereka yang ngajarin banyak hal ke gua, mereka yang ngasih masukan pas gua lagi down apa gimana gitu. Jadi emang berjasa banget lah orang tua itu. Terus kan sekarang udah ada keluarga juga, ada Una yang bikin semangatnya lagi gitu. Jadi bukan ayah bunda doang, udah ada keluarga lagi gitu kan. Jadi tambah banyak yang bikin semangat. Jadi kayak main untuk siapa tuh udah nggak cuma buat orang tua doang, bukan buat diri sendiri, udah ada keluarga, udah ada yang lain-lain. Oke, nah terus perannya mungkin istrinya Kapras nih kalau jauh itu sendiri gimana? Kan banyak keluar timnas juga kan, apalagi ada toddler nih sekarang. Iya makanya itu ya bersyukur juga punya, maksudnya dia bisa ngertiin pekerjaan aku yang harus kalau mungkin kalau cuman klub doang bisa pulang pergi, tapi kan ini timnas gitu ya, kadang-kadang TC kita harus tinggalin, kayak waktu itu sempat tinggalin 2 bulan. Jadi ya dia bisa ngurus sendiri apa sendiri, ya bersyukur gitu kan. Dia berarti mendukung pekerjaan saya gitu. Jadi ya bersyukur lah. Oke, nah mungkin dari Papa mungkin kan sempat head to head nih ketemu Pras waktu Rans lawan PJ beberapa kali, bahkan sebelum playoff juga kan ya? Iya, ada. Di regular season itu ketemu juga. Nah komunikasi Kapras sendiri sama Papa gimana? Kan maksudnya lagi jadi rival nih gitu. Enggak sih, kalau kita mah emang sering bercandaan aja, jadi bercandaan doang gitu. Kalau misalkan habis tanding kayak kemarin kan kita 1-0. Terus kayak game kedua besoknya kan, saya bilang tuh bunda mau datang tuh katanya sekalian jemput ayah. Wah sialan gitu, tapi ternyata satu sama kan, misalnya iya kan biar tambahan uang saku gitu doang, kayak bercanda gitu. Tapi ya kalau di lapangan ya kita sama-sama ini aja sih, setelahnya ya udah. Apalagi kalau udah setelah selesai kemarin kita menang gitu kan, ya kasih tahu awas tuh mainnya kurang ini ya, ada kasih tahu juga. Tapi kalau sebelumnya gitu pas mau lawan Rans ya hati-hati ya gitu doang, kayak hati-hati aja, kalah lu nanti gitu, kayak tetap ceng-cengan gitu ya. Emang gitu aja emang kerjaannya gitu. Tapi komunikasi berarti enak lah ya sama Papa juga. Nah mungkin kalau selalu ke timnya sendiri di Pelita Jaya Bakri Jakarta, udah 4 tahun di Pelita Jaya Bakri Jakarta. Siapa sih menurut Kapras di dalam tim Pelita Jaya yang bikin semangat Kapras buat latihan gitu, atau ini rival gue nih dalam tim gitu? Baru di PJ terus aja 2 tahun ya, yang kemarin ada sempat ke Patriots kan, waktu yang di tahun pertama tuh masih ada zaman-zamannya Koyus gitu-gitu kan, udah berubah banyak banget nih sampai ke yang sekarang nih. Kalau yang sekarang mungkin lebih ke junior ya gitu, ngeliatin junior pada semangat kan gitu, ya gue juga nggak mau kalah gitu kan. Terus tapi sembari mentorin mereka, tapi sembari gue juga nggak mau kalah. Jadi seru latihan. Jadi junior itulah, ke pemain-pemain muda itulah yang bikin gue tiap hari tuh kayak mau latihan lagi, mau dapat sesuatu yang baru atau ngelawan mereka gitu. Dan tentunya pasti tujuan utamanya juara. Oke, jadi emang peran sebagai senior di dalam Pelita Jaya Bakri Jakarta juga benar-benar Kapras ambil gitu ya buat ngebimbing mereka. Kira-kira siapa nih junior yang menurut Kapras punya beban lah di pundak mereka untuk bantu Kapras sendiri di Pelita Jaya Bakri Jakarta next year? Gua harapin sih semua pemain-pemain mudanya bisa ambil perannya masing-masing gitu ya. Kalau misalnya dibilang ngambil bebannya, gua nggak usah
nggak usah terlalu muluk-muluk ngambil beban gue, cukup kapten gue, pressure kasih gue, tapi peran lu aja masing-masing, kayak mungkin Arigi, saya Dede yang kemarin main udah luar biasa banget gitu kan, jangan stay di situ, improve terus. Mungkin nanti yang kemarin belum main kayak ada Abi, ada Agung maybe yang baru selesai cedera, Regi juga baru balik dari cedera lagi kan, jadi ambil perannya masing-masing, karena gue yakin gitu mereka punya kemampuan untuk lebih dari ini gitu, jadi kalau selama mereka main di perannya masing-masing kita bakal baik-baik aja gitu. Jadi ngambil kakinya masing-masing buat jalanin PJ-nya sendiri ya. Iya, karena kalau dia mau kayak gue harus jadi kayak Kapras gitu nggak akan bisa, karena ya udah lu jalanin peran lu dulu aja, nggak usah mikir yang aneh-aneh dah gitu aja. Setuju. Nah mungkin kita udah bahas di dalam timnya Pelita Jaya sendiri. Mungkin kalau di luar dari Pelita Jaya Bakri Jakarta nih, siapa kira-kira rivalnya Kapras sendiri gitu? Orang yang match up sama Kapras yang paling seneng, kalau misalnya Kapras tanding sama dia tuh seneng deh. Kalau dibilang seneng siapa ya? Nggak ada kali ya. Widi kali ya. Sebenarnya point guard di timnas sih gitu, seneng ketemu mereka, cuman capek lawan mereka gitu kan, seneng gitu kan, kayak head to head sama sebenarnya sama Yuda gini, belum sempat ketemu yang benar-benar ketemu gitu ya. Kemarin di playoff juga nggak kesampean, di regular season juga cuman sebentar doang. Ya, jadi ketemu Widi, ketemu Yuda, ketemu Hardy yang always lah ketemu di berapa kali dari gua di Aspak gitu kan, ketemu point guard itu, terus kita lihat nanti ada pemain-pemain muda maybe gitu. Jadi kalau dibilang excited pasti ketemu rival di timnas ya. Ketemu itu pasti senang, cuman capek pasti lawan mereka. Nah gitu. Di antara pemain-pemain itu siapa yang kira-kira pengen Kapras jadiin teammates gitu in the future kalau boleh tahu nih? Kalau dari selama posisi sebenarnya udah biar lawanan aja lah gitu kan ya. Biar kan di PJ juga udah ada ya saya gitu aja. Jadi seru gitu di latihan ketemu ya saya, nanti ketemu musuh-musuhnya, ketemu yang point guard lainnya gitu. Kalau seneng mah ketemu siapa ya? Ketemu Abraham, Arki juga seneng-seneng aja karena biasa di ini kan. Kan kalau jadi teammate nggak ada so far gitu belum. Ya udah gue cukup lah sama tim PJ gue lah. Gitu. Udah cukup lah Kapras di PJ. Junior gue jago-jago. Oke, emang setia banget nih kelihatannya ada Kapras tawa. Tapi kalau misalkan kita ngomongin chemistry gitu, Kapras ngerasa soul-nya dapet itu kalau main sama siapa sih? Misalnya di PJ atau di luar PJ gitu, di timnas? Kalau di timnas pasti sama si Bram kali ya. Sama Bram tuh entah kenapa kita di timnas sudah lama bareng, walaupun mainnya di timnas doang gitu ya, tapi udah tau lah cara main masing-masing gitu. Cuman memang kita kalau di liga kan selalu berlawanan gitu, tapi kalau di timnas Bram mungkin ya, kalau di PJ sendiri Arigi karena ya gue sering mainnya sama Arigi gitu, karena kalau main saya kan kita ganti-gantian gitu, jadi sama Arigi atau sama Regi biasanya. Iya sih. Sama biasanya sama Agassi sebenarnya lagi di Spanyol. Nanti Agassi balik lagi gitu, kan, tapi buat harus lah. Nggak akan dilepas tuh. Nah, tapi sepanjang perjalanan karir Kapras sendiri di dunia basket profesional yang sekarang udah berapa tahun sih? Berarti? Dari 2013, 9 ya? 9 tahunan ya. Ada nggak sih pemain basket senior yang jadi panutannya Kapras sendiri? Oh pasti Uncle Ro lah. Siapa? Uncle Ro, Mario Usang. Oh Mario Usang. Sama dulu Mas Inal dulu waktu gue masuk profesional, Mas Inal udah pensiun, tapi gue sempat latihan kan. Jadi tapi yang banyak ngebantunya Mario Usang, walaupun gue beda tim, tapi gue di timnas sering bareng, jadi gue tahu hard work-nya dia, work ethic-nya dia lah gimana gitu, di latihan, di luar latihan, gimana dia bisa kayak gitu. Dia banyak belajar banget dari dia, dan sampai sekarang dia juga terbukti masih one of the best lah di Indonesia. Ya, dia sekarang masih main basket nggak sih? Dia kalau nggak salah di Amerika bikin kayak ada akademi gitu buat ngelatih juga. Ya ngelanjutin tradisi lah, kali aja ada yang bisa gantiin dia lagi dari sana gitu kan. Bener. Nah kira-kira selain itu kalau misalnya pemain luar nih, kalau kita ngomongin NBA, Kapras kira-kira siapa sih yang paling mirip permainannya sama Kapras, atau yang paling Kapras suka? Kalau yang sekarang sih gue suka Curry ya gitu, bukan karena emang dia jago gitu, tapi kan gue suka Curry itu karena ya dia bisa nembak kayak gitu tuh bukan karena atletisisme dia, bukan karena
dia emang bakat, emang dia latihan gitu, emang dia dulu gue ikutin dia dari Davidson, dia nembaknya udah bagus tapi belum segila ini gitu kan, berarti kan dia latihan untuk dia bisa mencapai level itu. Nah latihannya itu gimana, itu bisa ditiru kan berarti kan, makanya gue suka sama Steph Curry. Kalau kayak LeBron gitu lah, gue suka juga, cuman kayak nggak mungkin gue kayak dia gitu karena atletisme beda, badannya beda gitu. Kalau Curry kan gimana cara dia bisa nembak kayak gitu, bisa dapat balance badannya kayak gitu, pasti dia latihannya kayak gimana itu bisa ditiru. Jadi makanya gue suka Steph Curry. Oke, kalau gitu. Nah, mungkin yang aku mau tanyain lagi secara pribadi dan secara general di karir basketnya Kapras sendiri, kira-kira apa goalsnya gitu selain membawa Pelita Jaya Bakri Jakarta menang next year gini? Goalsnya lagi selain PJ, makanya nggak next year ya, setiap tahun nih kalau Oke, bisa iya. juara. Terus di timnas juga kalau bisa bersaing lah di level Asia lagi, bisa bersaing di level dunia. Target sebagai pemain mungkin ya itu juara, sama ya bisa membawa timnas di kancah yang lebih lagi di internasional. Entah nanti kalau gue juga dari pelatih, gue pengen lihat Indonesia bersaing di level dunia sih. Mungkin sekarang Alia pengen Kapras ngasih motivational quotes atau mungkin kata-kata buat para adik-adik yang pengen jadi pemain basket profesional untuk ikutin jejak karirnya Kapras, silakan. Kalau dari aku sih ya, ini gue selalu ngomong ke siapapun yang baru mau mulai main basket, kayak maksudnya jangan pernah menyerah, terus jangan biarin omongan orang tuh ngejatuhin apa yang lo lakuin. Jadi kalau emang lo suka, lo lakuin aja gitu. Oke, oh ya, ngebahas soal ini ya, waktu timnas kemarin nih Kapras, denger gak sih banyak yang trash talking about you gitu ya, kayak wah udah lihat Pras udah gak bisa nih, udah beda nih gitu. Gimana sih Kapras sendiri nanggepin kata-kata omongan-omongan netizen pada saat itu? Sebenarnya kritik itu kan sebenarnya perlu juga gitu ya. Mungkin mereka kritik itu kan pasti ada alasannya. Mungkin memang gue waktu itu mainnya nggak bagus gitu kan, atau berapa game gue nggak bagus gitu. Jadi itu jadi introspeksi gue. Tapi kritik itu kita nggak perlu tapi nggak perlu dimasukin ke hati. Kayak yang udah ngata-ngatain itu nggak perlu dilihat gitu kan. Jadi kemarin sih ngatasinnya karena kayak gue sebenarnya kayak pengen Indonesia menang gitu, karena gue mikirnya kalau gue main jelek lagi berat kita untuk menang gitu kan. Jadi gue lebih fokusin untuk gue bikin Indonesia menang, bukan kayak gue buktiin nih ke netizen nih gue bisa main. Enggak, gue cuman fokusin kayak mau sebenarnya gue main jelek tapi gue dapet emas, gue nggak peduli gue dikata-katain, penting nih emas gitu kan. Jadi gue lebih ke gue harus bantu Indonesia menang gimana pun caranya gitu, bukan kayak mau buktiin nih lihat nih netizen, enggak gitu. Oke. Gitu Tapi it works ya buat bikin Kapras sendiri jadi memotivasi harus bikin Indonesia menang pada saat itu ya. Iya. Berarti pola pikir juga ngaruh dong. Iya ngaruh. Waktu itu memang gue salah satunya gue nggak lihat Instagram dulu karena daripada gue moodnya bete kan gue main game, tapi gue fokus ke game gue lihat-lihat yang bikin gue seneng aja gitu. Jadi itulah. Mungkin satu lagi nih pertanyaan dari Alia, kira-kira apa sih yang ngebedain Kapras pada saat dulu nih waktu masih muda, masih ya tahun-tahun 3 tahun pertama jadi rookie sampai akhirnya kan sekarang udah jauh berpengalaman gitu. Apa yang ngebedain cara main Kapras dulu dan sekarang gitu? Kalau dulu mungkin masih apa juga dihajar kali gitu ya, mungkin kayak masih kontrolnya belum ada, floor generalnya masih kurang. Kalau sekarang lebih ke ngatur kan, kayak banyak yang lebih muda lagi, terus mungkin nggak bisa main yang seruntulan kayak dulu lah kalau dibilangnya gitu kan, dulu masih seruntulan banget. Jadi lebih ada kontrolnya, lebih jadi point guard yang lebih baik lagi, tahu kemauan teman-temannya apa gitu. Tapi Kak Pras sendiri setuju nggak sih kalau misalkan skill nih bisa sama, tapi pengalaman itu yang selalu berbicara? Menurut Kak Pras gimana sih? Ya kalau di saat skill sama di situasi yang sama gitu ya, skill kita sama, tapi ya itulah di mana pengalaman berbicara tuh di saat kayak misalkan ya kalau perbandingannya kayak kita skill sama di situasi yang sama tapi pengalamannya beda gitu. Mungkin si yang pengalaman ini udah pernah ngalamin ini, dia tahu harus kayak gimana. Mungkin yang itu, tapi bukan berarti selalu yang berpengalaman itu lebih bagus, enggak juga. Mungkin ada juga yang udah berpengalaman tapi si yang belum berpengalaman ini udah pernah merasakan yang belum dirasakan sama yang berpengalaman. Jadi makanya itu kita kalau sharing sama yang walaupun masih muda gitu, sharing
itu masih perlu juga karena belum tentu yang pengalaman tuh udah ngerasain semua hal di itu belum. Jadi dinamis banget ya bola basket itu ya. Oke lah kalau gitu. Mungkin pertanyaan dari Ali hari ini cukup segitu. Kak Pras, terima kasih banyak udah hadir di Instant Reply IBL TV. Sukses selalu buat Kak Pras dan Pelita Jaya Bakri Jakarta. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe YouTube IBL TV supaya IBL fans gak ketinggalan untuk episode-episode selanjutnya. Bye-bye!